Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Kita jumpa lagi di tahun yang baru dalam program MDT. Hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan masih anugerahkan. Bahkan untuk tahun yang baru yang masih Tuhan anugerahkan. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita hidup memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, yang boleh menganugerahkan kepada kami hari yang baru dan kekuatan yang baru untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Di doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini saya akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 kita akan baca 2 ayat saja, ayat 23 dan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tahun yang baru ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita ke depan ini. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Bahkan 1 jam atau 1 menit ke depan tidak ada seorang yang tahu tentang hidup. Tetapi bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan. Kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi hidup dengan setia dan taat kepada Tuhan. Mengapa kita harus percaya dan setia dan taat kepada Tuhan? Saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita ada 2 hal yang harus kita ingat. Kata firman Tuhan, pertama saudara, Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang akan menetapkan langkah hidup kita. Tuhanlah yang menetapkan langkah hidup kita. Saudara, bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang akan meneguhkan hidup setiap orang yang berkenan kepadanya. Tuhan akan menjaga hidup setiap orang yang berkenan kepadanya. Saudara, bicara orang yang berkenan kepadanya tidak lain dan tidak bukan saudara, yaitu bagaimana kita tetap hidup pada jalannya Tuhan. Kita belajar firman Tuhan membuktikan bagaimana kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita belajar dari Yesus. Bagaimana sekalipun dalam perjalanan Yesus di bumi ini, dia babak belur, dia dihina dan ditolak dan disalibkan. Tetapi Yesus tetap setia kepada Bapa sampai akhir hidupnya. Kita belajar dari Ayub. Sekalipun dalam perjalanan hidupnya dia harus kehilangan segalanya dalam hidup dia, bahkan kesehatannya sekalipun, tetapi dia memilih untuk percaya dan setia kepada Tuhan. Kita belajar dari Daud, saudara, bagaimana dalam perjalanan hidup Daud, sekalipun dia mengalami jatuh bangun di dalam Tuhan, dalam imannya, tetapi bagaimana firman Tuhan membuktikan sampai akhir hidupnya dia percaya dan dia setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, dengan kata lain saudara, kehidupan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan
apapun cobaannya, apapun pergumulannya, apapun jatuh bangun yang dialaminya, ada Tuhan yang menopang tangannya, ada Tuhan yang menjaga kehidupannya. Saudara yang dikasihi Yesus, ini janji firman Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, bagian firman Tuhan yang kedua ini semakin mempertegas lagi. Artinya apa? Kesulitan, bahkan kemalangan apapun yang dialami oleh umat Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya mengalami kehancuran total. Kemalangan apapun yang dialami oleh umatnya, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mengalami kehancuran total. Artinya saudara, apa? Mau luka separah apapun saudara yang dialami oleh umatnya, mau pergumulan seberat apapun yang dialaminya, Tuhan tetap menjaganya, tidak disampai tergeletak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan ini bukan tentang seberapa banyak firman Tuhan yang kita tahu, saudara. Bukan tentang seberapa banyak firman Tuhan yang kita hafal di dalam hidup kita. Tetapi saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan bagaimana seberapa banyak dalam perjalanan hidup kita, kita melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita mengimani apa yang kita imani, tetapi juga kita menghidupi apa yang kita imani dalam perjalanan hidup kita. Sehingga apa yang namanya walking with Jesus atau berjalan bersama Yesus, sungguh-sungguh kita alami dan kita hidupi di dalam perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari di tahun yang baru kita punya iman yang sama, kita punya tekad yang sama, kita punya komitmen yang sama. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ingatlah selalu bahwa Tuhan akan menopang kita. Perjalanan langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan. Dia yang menciptakan kita, Dia yang menyelamatkan kita. Awal dan akhir hidup kita hanya ada dalam tangan Tuhan. Biar firman Tuhan meneguhkan kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang selalu mengingatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, untuk tetap terus kami memandang hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong masing-masing kami, setiap umat-Mu, di dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami, bahkan dalam jatuh bangunnya kami bersyukur ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tahun 2025 ini kami serahkan hidup kami dan apapun yang akan kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.